Nah ini subhanallah. Maka Bapak Ibu, ayo jangan sampai kecewa. Kata Allah itu, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadukumul maut. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian. Karena nanti begitu nanti kita kembali kepada Allah, nanti ada orang-orang yang kecewa, yang ngajuk ketemu huri. Angger ngajuk ketemu ngarep sih genah wain. Ya ngajuk apa? Nanti ada orang-orang yang berkata kepada Allah, Rabbi laula akhortani itu illa ajalin qarib. Ya Allah, cobalah seandainya engkau kembalikan sedetik saja saya ke dunia. Gue ngapa? Gue wakaf, gue sedekah. Begitu. Tapi kata Allah, tidak bisa. Itu Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib. Ya Allah, tunda dulu kematianku sampai waktu yang sedikit saja. Maka kata Allah, tidak akan bisa. Wa akum minas salihin, kecuali orang-orang yang soleh, orang-orang yang ingin mendapatkan keberuntungan. Nah itu Bapak Ibu. Jam pinten niki? Ya masih ada waktu. Maka Bapak Ibu, supaya apa? Supaya kita nanti mendapatkan yang baik dari apa yang kita usahakan. Eman-eman, wekdal gesang, wekdal enem, wekdal sehat, jungkir jempalit, sikil dadi cuma kadang-kadang sikil dadi sirah, sirah dadi bokong. Sampai kan orang Jawa kan mengatakan begitu kan, usaha yang keras. Tapi usaha yang keras itu kita tidak akan mendapatkan apapun. Ketika kita kembali kepada Allah, tidak akan mendapatkan keberuntungan karena kita tidak tempatkan harta pada tempat yang sebaik-baiknya. Hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Ada satu perdagangan, satu jual beli yang tidak akan merugikan kita, kata Allah. Itu di dalam surat As-Saff ayat 9 dan 10. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang sudah beriman, maukah kamu tunjukkan, kata Allah, sebuah tijarah, sebuah perdagangan, sebuah bisnis, sebuah jual beli yang tidak akan merugikan. Apa itu kata Allah? Tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna bi amwalihim wa anfusihim. Iman kepada Allah sudah, iman kepada Rasulullah sudah. Buktinya apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabinya Muhammad, bukan Ahmad. Kan gitu kan? Ya kalau nabinya Ahmad, bukan kelompoknya orang yang beruntung, kata Allah. Loh apa ada yang nabinya Ahmad? Ada di Krucil sana. Iya. Ini kan sing jenenge napa Pak Bu? Ahmadiyah. Iya. Nabinya Ahmadiyah itu kan bukan Muhammad, tapi Ahmad Mirza Ghulam Ahmad. Jadi kalau syahadat bukan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi wa anna Ahmadu Rasulullah. Ini kita tidak cukup itu Bapak Ibu. Maka kalau kita kepingin beruntung, kata-katanya itu apa? Wa tujahiduna bi amwalihim wa anfusihim. Wa itu artinya dan, bukan au, bukan atau. Artinya kalau kepingin kita beruntung di dunia, beruntung di akhirat, kembali kepada Allah dengan husnul khotimah, maka
tidak cukup beriman kepada Allah, tidak cukup beriman kepada Rasulullah, maka harus yang ketiga, wa tujahiduna bi amwalihim wa anfusihim. Sungguh-sungguh di dalam mal, bi amwal, apa? Harta. Karena ternyata berjuang dengan harta langkung abot napa langkung enteng? Abot. Undangan kon kerigan karo kon urunan kira-kira cepet pundi Bu? Kerigan. Kan ngaten nggih, angger kon urunan 1.000 dikurangi 10.000 pilo nggone ngitung kalkulatore bola-bali niku. Nggih niku harta itu. Maka betul kata Allah, nek kepengin beruntung ya ayo. Berapa? Sesuai kemampuan apa sesuai kemauan? Coba, berdasarkan kemampuan apa kemauan Bu? Bapak-bapak, kemauan apa kemampuan? Ya. Ya, kemauan apa kemampuan? Ya, kemampuan. Loh, kalau kemauan ini urusannya apa? Nafsu, hati, kan begitu ya. Tapi kalau kemampuan, maka orang yang hartanya banyak, kemauannya juga harus besar, kan gitu. Karena kemampuan. Orang yang hartanya sedikit, mohon maaf, karena sunatullahnya kan begitu. Kalau semuanya jadi orang kaya semua, maka nggak ada orang dermawan. Maka kenapa ada orang yang kurang, ada orang yang tidak, ada orang yang lebih? Karena yang lebih akan menutupi yang kurang, yang sedang maka dia akan merasa cukup dengan kesedangannya, kan gitu sederhananya. Maka berinfak, bersedekah, berwakaf berdasarkan kemampuan, bukan kemauan. Kemampuan yang hartanya banyak, ya keluarnya harus banyak. 10%-nya 10.000 itu 1.000, itu namanya kemampuan. 10%-nya 1 juta itu 100.000. Nah, coba sih kita survei Bapak Ibu. Nek jenengan punya uang 10.000 yang masuk kotak infak, itu berapa Bu? 2.000 ya. Itu harga toilet SPBU. Ya nggak apa-apa lah, karena 10.000. Begitu panjenengan di saku ada 100.000, yang masuk kotak infak berapa Pak? 2.000 niku. Gini apa mboten? 2.000 dari 10.000 niku pinten persen? 20%. Begitu kita punya 100.000, 20%-nya berapa Bu? Ya 20.000 kan. Tapi ternyata karena cara pandang kita, itu pikiran kita mengurangi harta kita, sehingga tidak 20.000 tapi nole dibuang siji, dadine ajeg 2.000 niku. Nah, ini renungan bagi kita, tadzkir bagi kita. Nah, ini. Maka di dalam sejarah Rasulullah itu ternyata Rasulullah pernah bersabda, wakaf itu insyita khabasta aslaha, kalau kamu mau tahan sumbernya, wa tasaddaqta biha, dan sedekahkanlah manfaat atau faedahnya. Ini ada sebuah sejarah bahwa pada saat Rasulullah itu berhijrah ke Madinah, ternyata sampai di Madinah itu Rasulullah tidak menemukan sumber air yang enak, yang sehat. Maka kemudian Rasulullah itu berkeliling, kemudian menemukan ada satu sumur. Maka kemudian Rasulullah itu menawarkan kepada para sahabat, karena ini punya Yahudi.
Orang Yahudi itu tidak mau memberikan bantuan sumurnya. Silahkan kalau mau beli, begitu. Maka kemudian Rasulullah menawarkan. Maka Khalifah Utsman bin Affan yang kemudian bergetar, kemudian beliau itu oke, saya beli sumurnya. Gitu. Seharga 80 dinar waktu itu. Kalau sekarang ya berarti sekitar 80 juta. Maka kemudian Rasulullah menyatakan, insyita habasta aslaha. Kalau kamu mau, tahan sumbernya. Maksudnya apa? Sumur itu tetap masih miliknya Utsman, tapi hasilnya, airnya sedekahkan kepada yang membutuhkan. Begitu. Inilah yang kemudian menjadi dasar bagi umat Islam menyedekah wakaf dengan wakaf manfaat. Punya sumur kemudian diwakafkan. Sumurnya tetap milik Bapak Ibu, tapi airnya silahkan dimanfaatkan. Ternyata subhanallah Bapak Ibu, air itu terus bertambah. Nah, sekarang saya ingin cerita. Bapak Ibu, pernah nggak saya tuh di desa itu nggak pernah melihat ada sumur yang ada di musola atau di masjid itu asap. Gini apa betul? Sumurnya mesti sumur tua. Siapapun mengambil di situ, siapapun mengambil manfaat di situ. Bahkan saya pernah ketemu di satu tempat itu sumur niku sing narik pompa airnya itu sampai 10 gitu. Tapi musim begini nggak pernah asap. Kenapa? Ini sabdanya Nabi. Nah, maka Bapak Ibu, walaupun hanya sumur, wakafkan. Silahkan siapa yang mau menggunakan. Nah, kira-kira gitu. Ini pondok kita, pondok Haji Ahmad Dahlan Punggelan itu baru menerima atau baru berupaya menggali sumur. Itu nilainya sampai 30 juta. Kemudian ada orang wakaf sumur. Jadi dia mengebor. Nah, sekarang kan juga banyak itu. Ada wakaf bor sumur. Itu subhanallah itu. Jadi banyak cara ketika kita mau mewakafkan. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kesimpulannya, kenapa kita harus berwakaf? Karena kita ingin meninggalkan 3 keabadian. Kata Nabi, idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu. Semua manusia pada saat mati itu terputus semua amalannya. Illa min salasin, kecuali 3 yang akan terus langgeng, terus menjadi jariyah. Jariyah itu artinya apa? Mengalir seperti aliran air sungai. Itu. Apa itu? Illa min shadaqatin jariyah. Sedekah jariyah. Maka sedekah jariyah menurut para ulama itu bukan sedekah biasa. Karena memang di dalam Al-Quran kata sedekah itu berarti umum, Bapak Ibu. Berarti umum apa? Sedekah bisa berarti zakat. Sedekah bisa berarti infak. Sedekah bisa berarti wakaf. Sedekah wajib itu namanya zakat. Sedekah bisa sunnah, bisa wajib, namanya infak. Loh, kok iya? Ada infak wajib, ada infak sunnah. Loh, infak wajib itu apa Bapak Ibu? Infak wajib itu orang tua yang memberikan nafkah kepada anaknya, kepada keluarganya, itu infak namanya. Infak itu kan membelanjakan. Nah itu. Yang pertama sedekah jariyah. Maka kata-katanya adalah aw ilmin yuntafa'u bihi, atau itu bukan dan, ya Bapak Ibu, atau bukan dan. Aw ilmin yang tafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat.
ilmu yang memberikan kemanfaatan, ilmu yang terus mengalirkan kebaikan, itu namanya ilmu yang bermanfaat. Nah, ini saya tidak perlu banyak cerita tentang ini, karena kita semuanya sudah paham. Bagaikan pohon yang berbuah. Maka alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha sabitun wa faruha fis sama. Itulah ilmu. Seperti gambaran Allah di dalam surat Ibrahim ayat 24 menggambarkan kalimat tauhid. Ilmu itu seperti pohon kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang kuat. Pohon yang kuat itu seperti apa? Yang akarnya tertancap ke bumi, cabang dan daunnya menjulang ke langit. Maka tu'ti ukuluha dan seterusnya. Buahnya berbuah sepanjang masa, tidak ada musimnya. Artinya apa? Musimnya terus berbuah. Itulah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladin soleh, anak-anak yang soleh. Satu cara yang kita lakukan, pertama berdoa. Coba Bapak Ibu, ayo bareng-bareng ketika tahajud, Rabbi habli minas solihin. Maka yang kita minta kepada Allah, anak yang soleh. Anak yang soleh itu apa? Yang beruntung. Soleh.